Jadi untuk peraturan Zoom pada malam hari ini, yang pertama matikan mic-nya supaya kita bisa fokus ya, Moms. Selanjutnya buka kamera agar kita bisa kenal dengan Moms semuanya. Bila ingin bertanya, Moms tulis di kolom chat dan tulis nama dan juga regionalnya. Kemudian bisa raise hand atau on cam jika ingin bertanya ya, Moms. Dilarang mencoret-coret layar dan juga membuat keributan. Bersedia dikeluarkan jika melanggar. Dan ini ada tiga pemberi pertanyaan terbaik. Ini akan mendapatkan e-wallet senilai Rp50.000. Dan satu peserta terbaik nanti akan mendapatkan free membership untuk masuk ke klub dari rumah kreatif ini ya. Lanjut, ini ada sebelumnya kita boleh follow dulu nih akun sosial media kita ya, Mams. Boleh di share screen-nya juga, Mams. Yang pertama ini akunnya Mom Ari di @abuari, selanjutnya @adiyu96 dan @starhamsa. Selanjutnya saya bacakan dulu untuk susunan acara pada malam hari ini, Mams. Adapun yang pertama, boleh tolong di share screen-nya juga, Mams. Untuk rundown-nya. Langsung saja ya. Ini untuk rundown-nya atau susunan acara pada malam hari ini. Ini ada pembukaan dan juga sambutan dari leader Mulai Kreatif Club. Yang kedua, sambutan community manager Mom Academy. Selanjutnya perkenalan narasumber dan juga pemaparan materi. Selanjutnya sesi tanya jawab, perkenalan program Mom Kreatif Club oleh Mom Club Leader, dan pengumuman pemenang serta diakhiri dengan foto bersama dan juga penutup. Baik, sebelumnya kita simak dulu nih ada profil lengkap dari Mom Putri selaku narasumber kita. Boleh minta tolong di share screen-nya juga, Mas. Mohon maaf, ini kita sambutan dari leader Mom Creative Club untuk Mom Ari. Silakan waktu dan tempat saya persilakan, Mom. Oke. Assalamualaikum, Mom. Selamat malam, Mom semua. Mohon yang belum di-mute dulu ya, Mom ya, supaya suaranya nggak mental. Oke, halo Mom semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Widi. Saya di sini sebagai leader Moma Creative Club. Dan alhamdulillah merasa senang banget sekaligus terharu nih, Mom. Akhirnya launching juga ini akhirnya ya, Mom ya. Launching juga Moma Creative Club setelah persiapannya yang hektik. Jujur nervous ini, Mom. Sebentar aku nafas dulu ya, Mom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan serta dukungan dari Moma Pusat, maka Moma Creative Club ini bisa launching dan alhamdulillah bisa ketemu sama moms di Zoom ini. Terima kasih juga buat seluruh moms yang ada di sini yang sudah bersedia menyempatkan waktunya ya, Mom ya, untuk bersilaturahim walau melalui Zoom tapi tidak mengurangi antusiasme. Boleh kok sambil maem, boleh sambil pegang anak boleh, karena ini waktunya me time sama keluarga juga ya, Mom ya. Mungkin itu dulu, Mom, pembukaan dari saya. Harapan saya semoga semua moms yang ikut di sini nantinya bisa join jadi member Moma Creative Club.
Amin. Uh, dan untuk mom semua di sini, saya harap dari awal sampai akhir nanti stay terus ya mom ya, karena akan ada free membership untuk moms yang teraktif. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita jumpa lagi di pemaparan program. Simak terus dari awal sampai akhir ya, Mom. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mom Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mom Ari yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya ini ada sambutan dari Mom Irma selaku Community Manager Komunitas Kita Tercinta dari Mom Academy. Kepada Mom Irma, kami silahkan. Baik, terima kasih Mam Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mam semuanya. Apa kabar? Ini insya Allah semua lagi dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia ya Mam ya. Jadi aku mau menyampaikan salam, halo Mam Reni. Aku mau menyampaikan salam dari founder komunitas kita tercinta, Mam Widya Safitri, kemudian juga dari Community Director Mam Academy, Mam Yanti, di mana beliau berdua sedang ada agenda online yang harus dihadiri. Jadi izinkan aku mewakili Mama Pusat untuk memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Mam Ari Widi selaku leader dari Mama Creative Club beserta timnya ada Mam Ade dan juga Mam Putri atas launchingnya Mama Creative Club dengan tagline Be Creative, Be Happy. Kemudian juga ada kelas perkenalan pada malam hari ini. Temanya adalah Mari Bercuan dari Kreativitasmu. Semoga acaranya malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian program-program yang sudah disiapkan untuk klubnya juga bisa terlaksana dengan baik. Sehingga cita-cita kita bersama untuk menjadikan para wanita Indonesia, terutama para member Mama Academy, yang tersebar di seluruh Indonesia bisa menjadi wanita-wanita berdaya, kemudian tentu saja aktif, punya banyak karya, sehingga pada akhirnya semuanya bisa sejahtera. Amin ya Robbal Alamin. Baik, silahkan melanjutkan kembali acaranya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan tentunya insya Allah akan seru ya. Aku akhiri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Waalaikumsalam Ade. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mom Irma yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya nih ada perkenalan dari narasumber kita. Sebelumnya nih kita uh, minta bantuan sama Mom Lala untuk share screen-nya dulu ya, Moms. Ada profil singkat dari Mom Putri selaku dari narasumber Moma Club Kreatif ini. Baik, untuk profil singkatnya ini tentang namanya Putri Hapsari. Mom Putri Hapsari ini adalah seorang pengrajin yang senang membuat berbagai keterampilan dan juga menerima beberapa pemesanan, semisal kayak buket bunga kertas, mahar pernikahan, merangkai seserahan pernikahan, frame untuk hadiah pernikahan ataupun kelahiran juga Mom Putri bisa menerima ya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Tapi sebelumnya, untuk Moms yang mau bertanya, bisa raise hand dulu atau langsung di kolom chat pada saat sesi tanya jawab nanti ya, Moms. Uh, dengan formatnya nanti dikasih nama, regional, lalu pertanyaannya ya, Moms. Untuk Mam Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para moms yang semangat malam-malam begini masih mau nge-zoom, masih mau nyari ilmu, mau mendengarkan, mau berbagi. Nama saya Putri Hapsari, saya pengrajin, saya biasa menerima pesanan-pesanan untuk orderan buket, lamaran, seserahan, ataupun untuk mahar pernikahan. Dan bisa dimulai Mbak slide-nya. Mam, slide-nya boleh. Semoga nanti bermanfaat.
Pada malam hari ini kita akan membahas tentang mari bercuan dari kreativitasmu. Be creative, be happy. Soalnya happy itu penting ya, Mam. Kalau nggak happy, kita nggak bisa mikir, nggak bisa berkreativitas. Oke, next. Saya senang mengikuti kursus-kursus dari mulai saya remaja mungkin ya, remaja belum nikah itu sekitar lulus semea saya kerja di travel agent. Saya setiap hari Sabtu sore pulang kerja, saya ikut kursus jahit. Susah, saya harus berhenti karena setelah itu kerjaannya tambah banyak dan nggak bisa kursus di Sabtu sore itu. Jadi saya nggak terlalu lama kursus jahit. Terus saya pernah kursus di 2009 itu, kalau sekarang nyebutnya tas macrame ya, tapi zaman dulu seingat saya tuh cuma nyebutnya tas tali. Tapi kalau sekarang terkenalnya dengan tas macrame. Bentuknya kan kalau macrame sekarang buat lebih ke dekor ya, tapi cara pembuatannya sama. Jadi itu talinya panjang, digabungin dulu baru kayak dikepang-kepang melingkar gitu sampai seperlunya panjangnya seberapa, dibuatnya seberapa itu bisa banyak motifnya. Tergantung kita cara ngepangnya gimana. Digabung-gabungin semuanya. Itu saya kursus berapa bulan ya itu ya, dapat tas. Dapat wisata tas memang perlu waktu yang lama. Saya biasanya pulang dari kerja malam kan jadi kasir 2 K24, jadi pulang pagi. Terus pulang pagi nyari itu tempat kursusan, kita belajar kadang sama teman saya, buatnya itu di stadion. Ya kita main aja sambil jalan-jalan sambil bawa PR buat tasnya. Terus di 2012 itu saya yang rada paling keramai itu waktu itu Tuspi namanya. Kalau yang seumuran saya ingat ya, tapi kalau mungkin adik-adik di bawah saya, ini namanya Tuspin, itu kayak temiti tapi gede, itu aslinya tuh panjang, terus nanti ya ada hiasan-hiasan kita masukin aja, terus kita punya alat buat memutar itu jadi hiasan itu. Itu saya buat rada banyak, padahal itu belum tahu dijual gimana, tapi ternyata di situ ada acara kayak acara, jadi saya ada kayak bisa jual kayak pameran gitu dan itu lumayan banget hasilnya. Waktu itu di luar bisa jual mahal, saya ada murah jadi lumayan banget laris waktu itu tuh spin. Sekarang udah nggak terlalu ngetren ya tuh spin, tapi mungkin ada beberapa orang yang masih punya dan masih pakai mungkin. Terus yang terakhir-terakhir ini saya ngikutinya itu nggak kursus tapi pelatihan ada bandu hijab itu dari, ya buat bandu biasanya rata-rata buat kalau yang ya pesta, terus kayak misalkan ada penerima tamu di pernikahan itu sering pakai itu kayak gitu. Yang simpel jadi kayak pakai kerudung buat undangan-undangan itu ada pitanya. Itu ini yang bahannya lebih mahal kan tergantung itunya bahannya ya. Kalau kristal lebih mahal kan. Jadi jualnya juga bisa lebih tinggi. Terus kemarin juga ikut yang decoupage itu tas, ini saya pas ikutnya pas yang medianya tas. Itu kalau di Kopis itu macam-macam, lebihnya ke bahan-bahan yang kayak anyaman. Jadi tempelan kertas tisunya itu bisa lebih masuk. Jadi ada kertas print-printan tisu itu ada motif hewan, ada motif apa namanya itu bunga. Terus berbagai macam kita tinggal potong-potong sesuai keinginan, kita tempel di medianya itu. Ini saya pas ikutnya pas tas. Bisa juga diaplikasikan di sepatu, bahkan di panci, wajan, kalau mungkin ada teflon kesayangan, itu ternyata rusak, terus bisa aja dijadiin jam. Dengan cara itu teflonnya dicat dulu semuanya, terus ditempelin itu, kertas tisu itu sampai nempel. Kertas tisu sampai nempel itu, nanti bisa dikasih jarum jam, bisa dikasih batu, itu bisa jadi jam. Terus berikutnya next itu tadi beberapa kursusan yang saya ikutin. Nah ini terus kan mengapa ya? Mengapa kok para moms tuh perlu membuat uang? Mengapa kita perlu menghasilkan uang? Di zaman sekarang memang sangat perlu ya bagi seorang ibu secara pribadi untuk menghasilkan uang. Yaitu kenapa? Karena ya pertama ya, tidak semua orang itu diberi cobaan. Cobaannya kan ada yang banyak ya cobaan ya. Itu financial freedom. Itu enggak semua orang itu punya
keuangan yang mumpuni, yang mau apa aja kita tinggal ambil, mau masak apa aja tinggal nggak mikir, cuman tinggal mau beli apa aja tinggal beli. Itu kalau udah mapan itu kita udah nggak mikir keuangan. Kalau perlu itu ke mall itu kita beli baju nggak liatin harga. Kalau ke Indomaret nggak nyari yang warna kuning-kuning, yang promo-promo. Kita udah tinggal milih-milih aja. Itu kalau udah financial freedom. Kalaupun udah financial freedom pun tetap berkreativitas, tetap bisa bikin happy. Jadi nggak, kalau yang merasa, wah aku udah financial freedom nih, nggak usah ikut dengerin ini ya. Ya jangan. Itu tetap penting karena kalau kita berkreasi pun kita nggak cuma dapat uang, kita juga dapat kebahagiaan. Terus yang kedua, karena kebutuhan itu kan terus bertambah secara secara harga terus naik ya, dari beras lah paling paling gampang dilihat dari seluruh Indonesia mungkin nggak ada perubahan, harga beras sudah nggak naik lagi tapi ganti harga karena naiknya nggak 1.000 2.000, kadang udah lebih dari itu lah. Itu lagi sebenarnya kan kalau kebutuhannya banyak kan kita bisa dengan berhemat, tapi ada di saat itu berhemat itu kita udah nggak bisa berhemat caranya. Misalkan kita biasa pakai produk sampo merek merek sesuatu ya, merek itu kita nggak bisa di downgrade jadi merek yang lain karena lebih murah. Karena setiap orang kan punya kebutuhannya beda, punya apa sensitivitasnya beda. Misalkan punya anak, diapersnya mereknya A, ya harganya mahal. Terus karena kita butuhannya tambah banyak dan pendapatannya tidak bertambah dan tetap saja gajinya suami tetap, pendapatannya tetap, sedangkan kebutuhannya nambah, kita nggak tegel lah, tapi nggak bisa ganti merek diapers yang mahal itu menjadi yang misalnya yang beli yang kiloan, beli yang lebih murah karena kan mungkin anaknya itu alergi dengan sesuatu dan nggak nyaman, itu kan malah menimbulkan masalah yang lain yang lebih besar, misalkan ruam dan lain sebagainya. Bagi orang tua itu kan sesuatu yang tidak bisa dikalahkan ya. Mungkin kalau makannya ibunya biasanya apa, mungkin lebih baik ganti makannya ibunya itu dikurangi, yang ibunya biasanya sebulan kepengen makan jajan McD 2 kali ya McD-nya cuma sekali. Itu agar pampersnya anaknya itu tidak berubah, mereknya tetap sama, anaknya tetap nyaman. Itu ibunya bukan berkorban untuk mengurangi jatah-jatahnya yang bisa dikurangi ibunya. Nah, kalau udah bisa nggak dikurangi ya mau nggak mau caranya harus kedua itu. Kita harus nambah penghasilan. Kalau suami udah nggak bisa nambah penghasilan, ya mau nggak mau kita harus nambah penghasilan. Lalu gimana lagi? Terus yang ketiga, kenapa para moms tuh harus punya uang sendiri? Paling itu uangnya itu yang bapak-bapak nggak perlu nyenggol-nyenggol, yang perlu dirahasiain dari bapaknya, nggak tahu ibunya dapat uang berapa. Karena kadang kita punya mimpi besar, mimpi siapa sih yang kepengen ke Mekah ya kan, kita aja liatin aja kadang udah berkaca-kaca, jalan-jalan sama keluarga kemana aja lah ya, kepengen nyokolain anak tinggi yang pasti lebih tinggi dari bapak ibunya, yang pengen memberikan kenyamanan, suatu hal yang terbaik buat anak-anaknya ke depannya. Tetap kita harus save uang buat kita untuk anak-anak kita ya, dengan caranya kita harus berusaha lebih keras lagi dalam mencari uang, dan ibu-ibunya harus semangat nyari uang sekarang. Yang tadinya malu-malu ya sekarang mulai apa yang bisa dibuat, apa yang bisa menghasilkan uang ya kita coba pelan-pelan. Kalau gagal besok coba yang lain, besok coba yang lain. Next, Mom. Ini berbagai macam kreativitas, contoh-contoh yang bercuan, yang menghasilkan uang. Mahar pernikahan, pastilah ya. Orang menikah itu lebih gampang ngeluarin uang daripada kisah-kisah case yang lain ya. Kalau nikah kan bahagia, biasanya untuk harga seberapa itu mereka nggak terlalu mikir, biasanya. Tapi sekarang juga ada yang dipikir-pikir, tapi kalau lebih ke uang untuk bermasalah pernikahan itu kelihatannya orangnya ngasihnya dengan bahagia, dan kita depannya juga dengan bahagia. Jarang ada yang nawar-nawar biasanya, malah kadang kalau kita ngasih harga sekian dikasihnya lebih, biasanya gitu, pengalaman saya gitu. Dikasihnya lebih kalau pernikahannya. Terus yang kedua, dekopit juga lumayan, kita bisa hasil uang dari situ, kita beli bahan mentahnya, bahan jadi juga sih. Cuman kita kan dengan menempel, memberi aplikasi itu, dengan kreasi kita, dengan gaya kita itu bisa menambahkan harga jual.
Itu lumayan kan, kalau itu bisa juga dipesan ya, kalau orangnya pengennya dari mau tas, mau sepatu, atau bisa juga membuka jasanya aja. Misalkan ada kayak uh, teko rusak, apa rusak itu yang udah bocor bisa kita decopage, kita bisa jadikan dekorasi. Karena beberapa orang itu punya jiwa sentimental ya. Mereka maunya barang itu tetap ada. Walaupun mungkin mereka minimalis, tapi untuk beberapa barang mereka pengen tinggal walaupun itu udah rusak. Dan kita bisa perbaiki, bisa kita upgrade biar tetap cantik, biar bisa tetap ada, dan bisa nambah penghasilan kita. Terus kalau ketiga rajutan, rajutan memang cukup rumit ya, harus tetap telaten, waktunya juga lama, tapi bisa menghasilkan uang juga kalau bisa menemukan pasar-pasar yang tepat dan harus lebih sering-sering update gaya-gayanya, banyak kan, banyak sekali macam gaya tusukannya. Terus kain perca itu bagus juga karena ada beberapa itu dapat limbah juga, jadi modal bahannya lebih murah dibandingkan kain biasa. Terus juga nggak kalah cantik, dan untuk mungkin untuk pencinta lingkungan hidup ya, terutama itu lingkungan itu harga jualnya mungkin mereka lebih nggak iman, karena di samping dengan cantik bagus, mereka juga mikir oh ini me, apa namanya menyelamatkan lingkungan kita, ramah lingkungan. Dan mungkin ibu-ibu bisa juga yang nggak harus yang pakai jahit, yang pakai tangan juga bisa, kalau mau belajar banyak banget caranya, bisa dijual juga, itu lumayan bisa menghasilkan pendapatan cuan-cuan kita. Terus ada sabun, buket sabun. Ini saya mau baru pelatihan next month, bulan depan. Itu kan karena saya biasanya pakai buket kertas. Ini juga kalau kalau saya belajar yang lainnya kan bisa lebih merambah ya. Kalau buket kertas kan nggak wangi, kalau kecuali kasih parfum ya. Tapi kalau untuk sabunnya kan bunga sabun bisa jadi dekorasi dan juga pengharum ruangan. Tapi sementara ini saya masih berkutatnya sama bunga kertas. Kenapa bunga kertas? Ini beberapa alasannya. Alasan pertama karena udah menjadi gaya hidup. Memberi bunga itu kalau sekarang itu nggak cuma di drakor, di drakin, atau di film-film ya. Di kehidupan nyata pun, di tetangga kita, di semua lini lingkungan itu sudah biasa memberikan buket bunga. Bisa buat ulang tahun anaknya, istrinya, tetangganya. Sebagai hadiah juga bisa. Biasanya diselipin yang lain, nggak cuma bunga aja. Saya tambahin boneka, tambahin uang, bisa ditambahin logam mulia. Terus untuk kelulusan, kenaikan kelas, pernikahan tentu saja, bisa buat dilempar-lempar juga boleh, dan juga untuk lamaran. Terus saya memilih ini karena yang kedua itu bahan mudah didapat. Selain di toko offline yang ada di daerah saya, lebih banyak sekali pilihan di e-commerce. Dan harganya saya akui lebih murah di e-commerce, dan pengirimannya pun mereka bagus, jadi packingnya bagus. Jadi ke kita sebagai orang yang buat itu bahannya jadi masih bagus dan harganya lebih murah, apalagi pas free ongkir itu. Siapa ibunya yang mamnya itu yang check out banyak banget itu, sampai kurirnya apal. Biasanya kurir-kurir itu apal sama ibu-ibu yang suka belanja ya. Terus banyak 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 motifnya dan juga mudah dipelajari cara pembuatannya. Itu bunganya tahan lama karena dia nggak layu, karena dia nggak hidup. Dan yang lebih penting untuk customer itu seringnya kan mereka request warna ya. Misalkan warna bunga hijau, mawar hijau mungkin ada, tapi kan harganya lumayan, apalagi yang hidup. Makanya kalau orang-orang yang dengan tema-tema tertentu atau memang suka warna itu, apa memang spesial case untuk seseorang, pasti biasanya mereka ngasih yang spesial, mereka bisa request warna. Terus juga karena itu kertas ramah lingkungan, tidak 100% ramah lingkungan juga. Itu kan wrappingnya juga dari ada plastiknya ya. CO-pen itu kan kertas plastik, tapi ada kertasnya. Jadi ya lumayan lah daripada plastik semua. Terus yang pasti lagi ramah di kantong karena jauh lebih murah dari bunga hidup. Dan bisa dijaga tahan lama, apalagi buat orang-orang yang dia pandai menjaga barang-barang tertentu, bisa bertahun-tahun tetap bagus, tetap cantik. Cuman mungkin lebih dijaga dari debu, ditempatin yang nggak terkena debu, atau diplastikin atau dikotakin yang nggak kena debu. Terus labanya itu menjanjikan,
bisa buat jajan anak, bisa buat anak jalan-jalan kemana, bisa buat investasi, yang punya utang ya bisa ngurasin utang, insya Allah. Ya tergantung seberapa kemauan kita dalam berusaha. Sebenarnya usaha apapun kan yang penting niat kita. Seberapa besar kita ingin mencapai target dalam suatu usaha tersebut. Next, Mom. Nah, ini contoh-contoh bunganya. Next. Nah, ini uang yang nggak bisa ditolak. Anak muda, tua, siapapun suka. Itu juga bisa buat kemeja juga bisa, sepatu juga bisa, terus snack juga bisa, apa aja bisa ya. Sekarang udah dibuketkan, bisa. Bahkan kemarin saya dapat pesanan itu kerudung. Terus kalau mukena itu juga bisa dibuat bunga-bunga, terus jadiin sama buket. Next, Mom. Ini juga buat reunian sekolah juga bisa. Ini yang gede. Jadi kita kalau kita berdiri ya di tengah-tengahnya mereka bisa buat foto rame-rame. Ini juga lebih gampang. Bisa pesen juga pesan sama kita nanti dipasang sendiri bisa atau kita yang masangin juga bisa. Terus next, Mom. Ini yang lebih sering buat kelahiran anak sekarang pakainya logam mulia. Mbak, biasanya mereka customer cuman WA, Mbak, ini ini fotonya tanggal lahir sekian, kata-katanya biasanya saya buat, saya cuman ini ACC apa enggak gitu. Kalau ACC dicetak, sebelum dicetak nunggu ACC ulang udah selesai, biasanya mereka yang bawa sendiri logam mulianya cuma ditempel. Tapi misalkan ada pemesanan dengan atau tanpa, ya bisa diterima, bisa kami carikan. Next. Ini temanya pernikahan, bisa buat ngadu temannya buat nikahan, bisa juga buat mahar dengan bentuk lain ya, tentu saja ya. Next, berikutnya, Mam. Be creative, be happy. Selain menambah pendapatan, membuat kreativitas dengan tangan kita, pikiran kita, imajinasi, dan ketelatenan bisa membuat kita rileks. Healing tiba-tiba memperkuat daya ingat, soalnya ada beberapa saya pelatihan ketemu sama ibu-ibu pensiunan, saya tanyain kok masih semangat toh Bu gitu kan, ikut-ikut kayak gini, kadang rumahnya jauh kok mamanya tetap datang gitu loh, sendirian kadang kan, berarti dia memang ingin menyepat-nyepatkan waktu buat mengikuti suatu pelatihan keterampilan. Ibu-ibunya menjawab, nganu Mbak, biar apa namanya, biar ingatannya bagus, biar gak pikun gitu. Jadi mereka senang melakukan sesuatu hal kreativitas biar mereka lebih berpikir lagi, lebih menyegarkan pikiran mereka dan rileks. Terus dan nambah juga semangat setiap pagi. Kalau kita punya proyek, punya pesanan, mesti otomatis setiap pagi kita bangun dengan semangat. Ini mau dibuat kayak apa, mau digimanain, rencananya kapan, ada deadline juga kadang, oyak-oyakan. Tapi kan pikiran kita tetap jalan. Terus kalau yang paling membahagiakan ya, kalau buat orang-orang yang membuat sesuatu kayak kita itu, pas kita buat sesuatu, terus orang yang suka, diterima, dikasih ucapan terima kasih, nggak cuma ucapan, terus dikasih cuan juga, itu kan ya nggak bisa dilupakan. Dan beberapa hal sampai kalau saya buat pernah itu bros, udah lama banget itu ketemu di jalan, kita tahu loh itu barangnya kita yang bikin itu kita tahu, walaupun kita nggak kenal ya, di jalan cuman kayak papasan doang, rasanya tuh seneng, walaupun itu harganya kapan tahun berapa kita udah lupa, jadi apa udah lupa, tapi itu kita liatin barang kita masih dipakai orang lain setelah berapa bulan apa setelah sekian tahun, kita liatin itu kita masih tahu itu kita yang buat loh, walaupun kita nggak kenal orangnya ya. Itu tuh kebahagiaan yang apa ya, yang lain lagi itu selain uang otomatis. Terus setelah next, terima kasih, semoga sharing saya memberi sedikit atau banyak ya, pengennya ya inspirasi kepada moms yang tadinya takut-takut buat jualan sesuatu yang kita buat, karena tuh sebenarnya kayak pun desain tuh nggak ada yang benar-benar jelek. Desain apapun itu nggak ada yang 100% jelek. Pasti ada satu orang yang suka. At least yang buat itu sendiri. Jadi kita pede aja. Dulu saya pertama kali memberanikan diri untuk membuat sesuatu dan nunjukin ke orang lain. Itu cuman gara-gara apa namanya tuh? Ada waktu teman sekelas saya disuruh bungkus kado buat guru atau apa itu loh, saya lupa.
Saya merasa saya nggak bisa, saya merasa bungkusan saya jelek, kado saya jelek, saya merasa seperti itu. Terus ada teman saya mengajukan diri. Setelah besoknya hasilnya jadi, saya kecewa karena bungkusannya dia lebih jelek dari saya. Berarti kan sebenarnya bukan saya lebih jelek, karena saya nggak pede. Kayak mungkin para moms juga lihat di warung, pernah makan di warung soto atau warung ayam atau apapun ya, makan cuma kok enak masakanku, kok lebih enak masakan saya. Kenapa warungnya dia lebih rame? Kenapa warungnya dia rame? Kok dia hidup dari itu selama bertahun-tahun? Padahal cuma seperti itu rasanya. Itu rezekinya dia, karena dia mau berusaha, mau bekerja, itu memang rezekinya. Walaupun masakan Anda lebih bagus, lebih enak dari yang jualan yang pernah mams makan di manapun, itu mereka tetap dapat uang daripada kita yang lebih enak, yang sebenarnya mungkin aku bisa lebih jual lebih enak, lebih murah, tapi kita nggak dapat uang dari itu karena kita apa? Kita nggak melakukannya. Jadi yang pertama sekarang memotivasi para ibu-ibu yang di rumah, yang bisa dikerjain di rumah lah. Buat apa dulu dijual dikit-dikit aja. Bisa buat nambah-nambah, nambah-nambah jajannya anak, syukur-syukur bisa buat yang lebih gede dari itu. Demikian dari saya, bila banyak salah-salah kata mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang bertanya, silahkan masuk ke pertanyaannya diketik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk moms yang ingin bertanya, bisa dengan format nama dan juga regional, lalu pertanyaannya ya moms ya, nanti Mom Putri akan menjawab pertanyaannya. Dan kembali saya ingatkan nih moms, untuk 3 pertanyaan terbaik nih nanti akan mendapatkan e-wallet senilai Rp50.000 dan juga satu peserta yang paling aktif nih nanti akan mendapatkan free member untuk masuk atau join di Mama Creative Club. Baik, silakan nih ada Mom Ajeng dari Jateng, Mom Akademi Jateng ya. Mom, adakah balai pelatihan khusus ibu-ibu, misal dari pemerintah nih, agar ibu-ibu ini berdaya dan berkarya sehingga bisa berjualan dan menghasilkan cuan ke depannya? Silakan Mom Putri bisa dijawab pertanyaan dari Mom Ajeng. Mams Ajeng ya, yang tadi dari regional Jateng. Ya. Berarti sekota sama saya di Semarang. Cuman saya latihannya itu dekat di, kalau itu dari nggak dari pemerintahan itu pribadi juga, tapi itu bertempatnya tuh di Perwil, Perpustakaan Wilayah Daerah Semarang. Kalau mau hubungi saya punya beberapa data-datanya. Bulan depan banyak pelatihan, ada pelatihan rajutan, ada pelatihan cincin tembaga, ada pelatihan tikupit tapi sepatu, ada pelatihan bunga sabun. Tapi untuk yang di tempat saya paling dekat itu belum ada pelatihan yang dibayar pemerintah. Tapi di daerah lain saya pernah dengar, tangga saya mungkin daerah area Semarang Timur ada itu. Saya mungkin daerah BLK ya, tapi saya pribadi kurang tahu karena saya Semarang Barat. Di lingkungan saya, misalnya di PKK atau di mana itu belum ada info. Cuman mungkin di Semarang Timur saya pernah dengar saudara saya tetangga itu katanya ada pelatihan di sana. Cuma saya kurang tahu lebih keterampilan apa. Saya dengarnya itu baru barista, potong rambut itu bisa dikasih uang saku. Tapi memang harus masuk berapa ya, sebulan atau berapa ada jadwalnya. Yang kalau keterampilannya paling saya kurang tahu kalau jahit atau gimana nya. Mungkin nanti bisa kontak-kontakan saya. Semacam BLK itu yang di daerah Semarang Timur. Kalau yang di dekat saya itu Semarang Barat, yang di Perwil itu dia pelatihan kita bayar, kita ganti bahan. Itu paling sehari ya sekitar 2-3 jaman lah. Tapi kan kita ada grupnya, jadi kalau mau tanya, mau besok mau nambah ilmu apalagi bisa, masih ada. Maksudnya sama tutor-tutornya kita masih berhubungan baik, jadi masih bisa dilanjut di luar jam itu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mama Via nih, reguler Barat. Bagaimana cara mendapatkan market untuk penjualan pertama, Mam? Terutama untuk moms yang tidak memiliki banyak koneksi maupun kenalan.
Iya, kalau itu pokoknya pertama ya kalau jangan kenalan, tapi kan kita punya tetangga, punya saudara. Pertama ya paling nggak status WA itu kan minimal itu di save ada anaknya berapa, itu teman sekelasnya berapa, satu RT berapa, teman SD berapa, teman SMP berapa. Yang kasih nomor paling nggak itu dulu tahu bahwa Anda membuat sesuatu, bahwa mam itu bisa bikin sesuatu. Mungkin nggak langsung satu dua, tapi kayak saya juga waktu tahu buat itu guru TK-nya anak saya, mam sini mau perpisahan, terus pesen buat anak-anaknya. Terus temennya saya tahu apa nih, mam ini mau apa perpisahan, kasih ke guru-gurunya. Ya lumayan, jadinya dikit-dikit gitu sebenarnya juga. Memang nggak langsung banyak ya. Ya semua itu kan di apa namanya diawali dari tetangga kan, bisa ngomong-ngomong juga. Terus kalau kalau kita buat sesuatu kan kelihatan ya. Misalkan kita buat nganter ke tetangga, nganter ada orang ambil, itu kan tetangga lihat. Itu kan secara tidak langsung tetangga lain pernah saya kok RT lain datang ke rumah saya, "Kak, Mbak buat bunga," bilang gitu. Padahal saya nggak kenal, nggak punya nomornya dia juga. "Mbak buat bunga." Mungkin anaknya cerita atau gimana waktu saya buat dia lewat tahu gitu kan. Kena kena pripun Bu katanya. Oh ini mau ngasih gurunya. Jadi ngasih eh apa itu namanya hijab, terus disuruh buatin bunga buat gurunya, ternyata ulang tahun. Anak-anaknya itu iuran buat gurunya itu ulang tahun. Terus ke rumah saya suruh buatin itu. Ya gitu-gitu, ya gitu-gitu memang dapatnya. Ya alhamdulillah disyukuri berapa-berapanya juga. Ada lagi, Mams, Ade? Oke, untuk selanjutnya ini ada dari Mam Rima, Regional Jateng. Mam, saya mau tanya, untuk pemasaran produk lewat online supaya menarik bagaimana ya, Mam? Karena saya agak gaptek dan kurang pede kalau ngonten. Mungkin boleh sharing pengalamannya? Ya, makasih Mom Rima. Yang pasti harus pertama ya paling nggak fotonya bagus, karena mau nggak mau orang lihat dari fotonya dulu. Jadi ya belajar belajar ngambil ngambil foto. Saya pun belajar dari anak saya. Saya tuh nggak bisa ngambil foto dari IG yang lucu-lucu, yang aneh-aneh lebih bagus filter. Saya belajar dari anak saya. Ya belajar dari situ, ngambil foto dari situ, diupdate sesering up, diupdate, diupload yang menarik lah, beberapa angle yang bagus. Dan mungkin sering kalau itu testimoni ya sebenarnya sangat itu ya penting ya, ngupdate testimoni itu juga bagus, bisa apa namanya menambah kepercayaan kepada calon customer bahwa kita ternyata orang yang pesen nama kita itu puas dengan hasil karya kita dan senang. Jadi ya itu penting juga ya, bukannya sombong bukannya show off, tapi ya memang seperti itulah caranya marketing. Ada lagi, udah tiga Oke, ya ini mam. ada Mom Yuke dari Hah? Bandung. Hah? Mom, bagaimana untuk menentukan harga jual produk kreatif ini seperti saya yang suka bikin aksesoris handmade nih, sama kayak Mom Putri juga bikin Oke. aksesoris ya. Oke. Yang pertama bahan yang dipakai semuanya dulu. Bahan yang dipakai misalkan 10.000, terus kita nambahin itu kayak kan kita kan pakai nggak tangan doang ya, maksudnya kita pakai ada lem tembak, ada isinya, ada kawat, misalnya mamnya ada jarum, ada mesin. Nah itu kita hitung barang-barang itu tuh habisnya berapa lama. Kita beli misalkan lem tembak itu 25.000 atau 45.000. Itu rusaknya misalnya anggap aja ya 6 bulan, jangan setahun ya. Nah itu dibagi semua barang-barang yang kita pakai, kita baginya itu kira-kira rusaknya kapan, habisnya kapan, itu dimasukkan biaya dan ditambah jasanya kita. Jadi jangan jualan kalau kitanya rugi. Nanti kitanya nggak happy, nanti kitanya jadi sedih. Mendingan nggak jualan, dipakai sendiri aja atau malah dikasihkan orang lain. Kalau jualan intinya kan kita dapat uang. Dan misalkan dapat uang kan ada selisihnya, selisihnya buat kita sebagai jasa karena kita mengambil resiko, kita berhak dapat uang kalau kita ambil resiko di semua bisnis. Kamu mengambil resiko, kamu berhak dapat uang. Terus juga ada masih dipastikan masih ada uang sisa untuk membeli barang-barang kalau barang itu habis. Jadi kita apa ya terus berkelanjutan terus supaya kita tetap jualan terus. Nggak jualan hari ini, besok nggak punya uang buat, misalkan hari ini jualannya banyak, bulan besok nggak bisa punya uang buat beli bahan lagi. Seperti itu. Ada lagi, Mam? Oke nih, dari Mom Vira dari Jakarta 1. Malam, Mom. Aku saat ini lagi usaha desain filter frame di Instagram. Selain pakai IG Ads, menurut Moms, ada lagi nggak cara iklan yang paling efektif?
Sebenarnya itu kalau saya baca-baca itu Shopee itu banyak ya sebenarnya ya. E-commerce itu nggak bohong. Yang saya juga harus banyak belajar lagi tuh yang berbayar itu kan kita kalau kita di Shopee itu kan yang di atas atas itu kan bukan cuma harga yang termurah. Walaupun kita filter harga yang termurah, itu pasti harga yang nggak murah tuh muncul di atas. Karena mereka itu yang berbayar. Itu memang harus lebih belajar lagi. Saya nggak kurang terlalu paham, saya cuma tahu kayak gitu. Cuman kalau untuk lebih menjelaskan, untuk menjelaskan maksudnya menjelaskannya biayanya, pasti perbandingannya di Shopee atau di Tokped. Ini perbandingannya di Shopee, di Tokped atau yang di mana dan atau lebih tinggi yang mana saya kurang tahu karena e-commerce kan sekarang juga udah kayak kayak bioskop kesayangan ya. Jadi ada e-commerce kesayangan juga. Ada orang yang sukanya Tokped, Tokped aja belanjanya. Walaupun tahu dia di Shopee lebih murah, tapi kalau udah cinta itu kadang kita nggak mau berubah. Kayak ada orang juga sukanya Shopee ya Shopee. Walaupun ada tahu jelas saja ada promo gede-gedean, mereka nggak mau pindah dari Shopee karena mereka nyamannya di situ, lebih tahu biasanya di situ. Jadi ya itu tergantung moms biasanya pakai yang mana. Di situ aja mam nyaman yang pasti mami yakin ya karena semua itu kan berhubungan dengan uang, dengan hal besar. Yang penting itu e-commerce yang Anda yakin, ya mending di situ aja yang buat Anda mau iklan atau gimana ya di situ aja. Menurut saya. Next, moms. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Moms ya. Ini ada dari Moms Dwi Septiani dari Regional Jakarta 2. Pertanyaannya, bagaimana sih biar ide itu datang saat kita ngerasa mentok nih? Makasih Mom gitu. Sebenarnya itu kan kayak nulis juga ya. Kita nggak punya waktu buat apa memanjakan ide atau idenya kapan sih ada kita baru nulis dulu baru dapat ide kalau orang nulis itu ya sama kalau buat apapun itu kalau mau membuat dulu ya buat dulu apa ada yang kepikiran dipakai dulu nanti gagal nanti keduanya nemu apa lagi biasanya sih gitu kalau misalkan kita suka ngerajut aku mau ngerajut itu dulu misalnya buah-buahan dulu kok buah-buahan nggak bisa terus kepikiran gimana ya kalau buat hewan aja ya kalau buat boneka aja ya itu itu selalu apa namanya kayak tiba-tiba aja terus kayak tidur kita tiba-tiba lihat apa lihat misal lihat drakon dracin moms moms banyak yang nonton nggak sih karena sekarang sinetron kelihatannya udah nggak ya lebih ke itu kan juga banyak nemu-nemu ide-ide di situ karena biasanya tuh embel-embel yang sekarang kan misal kayak buket bunga Korea kan gitu karena mungkin terinspirasi di episode berapa itu si masih cowoknya itu ngasih lamarannya pakai bunganya motif kayak gitu model kayak gitu lah kita bisa serap dari situ bisa diambil dari situ yang kita liatin maksudnya IG-IG yang di follow kita pun untuk misalnya usahanya misalnya rajut ya follow IG-IG yang rajut yang bagus-bagus itu kan pasti kan nanti keluar mereka bikin apa baru ya kita bukannya nyontek ya kita kan cuma inovasi kita nyontoh dikit tapi kan kita nggak yang 100% nyontoh sama persis plek itu kan juga nggak bisa kalau kerajinan itu pun susah banget nyontoh persis plek ya ini kan bukan mesin itu kayak rasa masakan. Jadi walaupun bahannya sama tuh tetap ada bedanya. Kita bisa bedain orang yang apa nih pembeli juga bisa bedain. Ya seperti itu pokoknya jangan nunggu ada ide dulu baru membuat sesuatu tapi pegang dulu. Misalnya mau buat tas ya, yaudah yang paling gampang dulu lah. Tas kelihatannya gede capek gitu. Ya udah buat apa yang lebih kecil dulu sih. Sempetnya ngelakuin dulu. Nanti setengah jalan buat itu mungkin kepikiran yang lain lagi. Jadi jangan nunggu mentok. Ya kalau bisa sih kalau itu udah mau dijadiin itu ya kerjaan ya kalau udah mau dijadiin kerjaan dan udah niat dijadiin uang nggak ada waktu buat itu buat mentok kayak orang nulis itu yang apa namanya yang dia telan itu nggak ada kesempatan buat mentok ya itu aja pokoknya dikerjain yang paling gampang dulu dipegang apa yang mau buat itu nanti ketemu insya Allah ketemu ide-ide yang lain di tengah jalannya itu ya terima kasih Mams masih ada lagi. Masih ada lagi ya Mas ya. Ini dari Mempurli dari Regional Tangerang Selatan. Pertanyaannya, saya baru mulai Ya, terima tertarik kasih. dengan keterampilan tangan. Namun terkadang tidak yakin apa saya bisa. Bagaimana cara untuk lebih membuat diri yakin bahwa saya bisa membuatnya, Mas? Saya juga banyak gagal. Saya pernah yang ini belum waktu jualan waktu saya lama itu saya
kerja, Pak, udah kerja awalan masih gadis. Kalau waktu longgar kan nggak ada kerjaan ya. Keperwil nyari buku. Zaman dulu belum ada YouTube. Kita nyarinya buku keterampilan. Di situ lihat tertarik, ada cara membuat lampu apa namanya kayak tirai dari kerang gitu. Ya kita coba nyari kerang dicuci. Terus tapi kan kadang kita sampai setengah jalan ternyata kok capek nyari kerangnya juga masih harus yang lama, harus bersihin, harus kayak nyuci gitu. Terus ada bahan tambahannya kayak obat-obat tertentu yang kita harus beli dan nggak zaman itu kan nggak segampang sekarang ya. Kalau zaman itu kan kayak obat-obatan buat membersihin kerang gitu-gitu tuh nggak bisa beli online, jadi harus ke toko kimia. Dan itu kan agak susah kalau buat saya nggak bisa naik motor atau butuh waktu lagi. Ya udah itu apa namanya akhirnya nggak jadi buat itu. Dia buka lagi apa itu cara membuat eh, pot dari kertas koran, bubur koran, nyari kertas koran direndam dijadiin bubur sampai bapak saya tanya itu apa bubur, bapak tanya itu bisa dimakan, nggak bisa dimakan mbak, itu bubur kertas. Terus kita cetak di apa namanya di tempat di termos dikasih apa itu, terus ternyata lama, ternyata hujan, gagal. Tapi kan besok lagi kita nyari-nyari buku yang lainnya lagi, kita nyari apa lagi. Saya ngikutin jahit juga nggak terlalu sukses karena kebentur waktu dan segalanya. Mungkin mungkin tahun ini kita nggak bisa itu satu kerajinan yang kita pengen. Nextnya mungkin 2-3 tahun lagi siapa tahu kita bisa. Saya pribadi masih punya passion buat desain jahit. Nggak tahu kapan ntar. Pokoknya masih pengen kayak bisa deh. Cuman belum apa ya, belum ada waktu yang tepat. Tapi kelihatannya nggak tahu nanti saya situ apapun kelihatannya masih ada list studinya buat menjahit. Pengennya bisa sih. Pokoknya dicoba dulu. Kalau kalau masalah nggak pede, kayak saya tadi yang bilang itu nggak ada desain apapun nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Buat apapun tuh nggak ada yang jelek. Paling nggak tuh Anda sendiri, mam sendiri tuh pasti suka. Jadi orang lain tuh pasti bukannya suka ya lebih menghargai. Kayak kayak kita pakai baju, kayak kita pakai baju warnanya hijau, kerudungnya pink. Kalau kita yang pakai PD, orang lain itu juga ngelihatnya juga nggak piye-piye, biasa aja. Itu mbaknya juga bagus loh. Pakai kerudungnya pink, bajunya, jaketnya biru, mbaknya juga PD, juga cantik. Yang lihatnya juga enak. Beda kalau kita tahu itu. Aduh, lambiku kok warnanya biru, tapi kerudungku kok pink. Kita kita sendiri udah nggak pede. Kita jalan udah gini-gini, dilihatin orang juga udah. Nah, orang yang lihat juga bisa ngerasain apa yang kita rasain. Itu noni Jakarta pakai baju merah kerudung yang hijau itu malah cantik-cantik, nggak masalah. Jadi kalau buat apapun juga kayak gitu, pokoknya kita sendiri yang buat kita seneng, kita pede, insya Allah tuh orang lain bisa apa ya kayak itu kayak ada nyawanya sendiri bahwa dia dibuat dengan bahagia itu, benda itu bisa kelihatan mungkin. Itu lebih ke situnya sih kalau saya. Ada lagi, Mam? Ini ada dari Mom Afiastuti dari Regional Jawa Timur. Pertanyaannya, Mom, saya ini suka banget nih sama sesuatu yang berbau keterampilan ataupun seni. Saya suka banget sama craft, tapi saya itu orang yang mudi buat craft. Saya pernah bikin taplak yang disulam, bisa ngerajut, bisa bikin sulam pita, dan lain-lain. Tapi saat saya bikin craft itu tergantung mudi saya. Ada nggak cara supaya mengatasi mudian gitu, Mom? Di jadwal aja, di jadwal. Misalkan ya hari ini tak pegang 10 menit. Kalau lagi nggak pengen ya, kan 10 menit nggak itu, nggak lama. Apa 5 menit lah, pokoknya di jadwal. Kalau sebenarnya tuh lebih kita nggak mudinya itu karena misalnya itu dibuat sendiri dengan alasan itu nggak dijual atau kita nggak punya target. Beda kalau kita dapat pesanan. Mudi nggak mudi dikerjain mbak, yang penting uangnya gimana. Mudi nggak mudi itu kita kerjain. Mau suka nggak Rajin suka ya. terima pesanan, terima pesanan kok minta warnanya ini. Harusnya itu kalau warna ini tuh pasangannya ini. Misalnya ya ada make cream, ada buat make cream. Aku maunya ini mbak, warnanya sini biru, sini warnanya hijau, sini warnanya oranye. Ya, ada yang ya iya, iya saya terima ini jadinya kapan ya kita jujulin harga mau ya kita buat dalam hati kita itu tuh harusnya ini tuh warnanya nggak ini sebelahnya itu harusnya ini menurut rumusnya warna itu nggak ini deketnya nggak ini gitu kan dalam hati kita gitu tapi itu berhubungan dengan itu berhubungan dengan cuan yang bisa menjalankan mimpi-mimpi kita ya kita semangat yang penting si customernya happy. Nah, kalau biasanya kalau kita mudi itu buat kita sendiri. Kita buat tas buat kita sendiri. Jadinya ya kapan tahun
buat kita sendiri ya nggak masalah. Jadi kita mau liatin tas, aku nggak mau buat kamu, aku lagi nggak buat kamu, mau kamu tak pakai kapan aja aku nggak tahu. Dia ini kan juga nggak penting-penting amat toh. Besok lagi lihat lagi, kelihatannya modelnya kamu tiba-tiba udah nggak musim deh. Kan udah 2 bulan ya dikerjain tasnya. Kalau tas raju, tas make cream itu lama mbak, lama mams biasa apa juga. Lama itu memang buat kayak gitu. Memang harus apa ya? Harus harus telaten, memang harus seneng. Ya kalau jangan nunggu mudi-mudian lah sekarang. Sekarang apalagi buat yang uang ya, itu kelihatannya kita nggak ada waktu buat mudi. Apalagi kalau ibu udah kebutuhannya banyak, itu udah nggak ada buat mudi. Bahkan kadang buat marah aja kita udah nggak ada waktu. Anaknya 3 rewel, ya toh. Kita harus melakukan sesuatu. Kerjaan rumah banyak. Kita udah nggak ada mood buat marah. Kita diemin, kita ngerjain kerjaan yang lain. Kamu marah-marah, oh, yes, bertiga itu kalau rame-rame no, ibu tak gawean. Ibu tak kerja ngelakuin apa yang ibu harus kerjain. Karena itu kerjaan kita, di jobnya kita sebagai ibu ya. Karena kenapa itu kita tetap kerjain? Karena kalau kita nggak ngerjain, nggak ada lagi yang ngerjain. Beda waktu kita jadi gadis. Itu ibunya cuci piring yang gede-gede, wajan, panci ditinggal. Karena kita yakin pasti itu dicuci sama ibu. Nah kalau sekarang punya anak, punya cucian banyak, punya cucian piring banyak, masa kita mau nyuci piringnya tok sama gelasnya tok? Itu apa kita mau ninggal wajan sama panci yang gede, yang banyak apa santannya itu, yang apa namanya itu ada minyak-minyaknya itu? Ya pasti kita kerjain karena apa? Nggak ada lagi yang kerjain. Anaknya nggak bisa, ayahnya juga. Ya mungkin ada beberapa ayah-ayah yang mau ya, cuma sebagian banyak yang skip kerjaan itu. Jadi ya buat mudi-mudinya itu pokoknya kalau buat sesuatu pasti ini tuh ya lumayan. Ditarget aja, ditarget pribadi. Udah ada lagi Mam? Oke, jadi kalau yang berbau uang langsung semangat ya Mams ya. Iya, iya itu fakta memang. Mood dulu. Walaupun sebenarnya kita sehari itu masih capek, malas misalnya dari kota apakah dapat pesanan, Mbak bisa buat ini buat hari ini. Terus listnya cuma sehari 2 hari, bahannya kita cuma mentok, kayaknya bahannya kurang, lihatnya warnanya dia pikir nggak sesuai, nggak ada yang di stok saya. Aku mau nggak mau buka Shopee malam itu, dicek yang bisa hari itu, yang bisa dikirim besok, sampainya besok yang mana kita cari. Karena kita tahu itu bisa dapat uang. Yang kita capek-capek ya mas cari yang ada. Itu semangatnya uang. Oke, jadi untuk sesi tanya jawab dengan Mom Putri sudah berakhir sampai di sini, dan selanjutnya nih ada pemaparan atau pengenalan tentang Mama Creative Club oleh Mom Ari selaku dari Mom Leader Creative Club. Boleh dipersilakan Mom. Terima kasih Mom Ade. Wah, menarik sekali Mom Putri ini. Luar biasa antusiasmenya Mom semuanya. Oke, jumpa lagi ya Mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan program-program dari Moma Creative Club. Setelah tadi mendengar paparan dari Mom Putri tentang berbagai macam kreativitas yang bisa dikerjakan, ternyata Moms di sini semuanya pernah ya Mom ya, atau banyak yang sudah bisa. Dan kita bisa belajar bareng nanti ya Mom ya di klub nanti. Nah, baiklah kita mulai aja ya Mom Ade ya. Mom Lala bisa minta tolong share screen untuk programnya. Ya. Nah, inilah Mom. Kita jumpa di Moma Creative Club di Creative Be Happy. Ya, aktivitas Moma Kreatif itu semua adalah tentang kreativitas, keahlian, dan paling penting itu hobi seru kita.
yang kita sukai, baik moody atau enggak moody ya Mam ya. Yang penting kita suka dulu, yang penting kita senang dulu. Ya, next Mam. Ya, selamat datang di dunia kita. Mari Mom, kita mulai bereksplorasi dan berkreativitas. Bukti bahwa masih produktif dan aktif adalah suatu kebanggaan. Karena tidak semua orang bisa produktif dan aktif. Ada yang suka tapi tidak bisa mengeksplorkannya. Ada yang mau tapi tidak punya waktu. Ada yang sudah niat tapi tidak punya kesempatan. Nah, di sini ya Mom ya, kami ajak Mom semua yang sudah tadi seperti tadi punya kreativitas, pada dasarnya sudah suka, pada dasarnya sudah happy. Yuk Mom, mari kita bareng-bareng, mari kita share ilmu bareng-bareng, mari kita bangga dengan apa yang kita bisa. Next Mom. Target pelaksanaan MoMA Klub Kreatif. Sebenarnya launchingnya itu targetnya di awal September kemarin, tapi karena suatu hal, alhamdulillah ya Mam ya, tetap bisa launching di malam hari ini, dan saya bisa ketemu dengan Moms yang luar biasa di malam ini. Walaupun hanya di Zoom, walaupun hanya online, tapi tidak mengurangi semangat Mom semua, terbukti dengan banyak yang bertanya tadi dengan Mom Putri. Mungkin next. Nah, sasaran peserta di sini adalah semua member Mom Academy. Jadi, yang pasti yang bisa join di MoMA Creative Club itu adalah yang sudah jadi member Mom Academy, yang terbagi di beberapa regional ya Mom ya, yang sefrekuensi dan tertarik dengan crafting serta art. Dan tentu saja yang paling penting itu mempunyai semangat kreatif. Karena kalau tertarik saja itu banyak sekali orang yang tertarik. Tapi semangat itu yang perlu kita pupuk dari sekarang. Semangat itu yang perlu kita jaga, kita saling menyemangati dengan moms yang lain, saling menyemangati diri sendiri, itu yang paling penting. Oke, next Mom. Nah, rencana kegiatan kita ada 1, seni anti depresi. Moms itu harus bahagia pokoknya ya. 2, crafting di berbagai macam media yang punya nilai jual tentunya. Yang 3, pamer karya. Next. Tentunya dibutuhkan kemauan kreativitas yang tinggi ya Mom ya, supaya bisa mewujudkan setiap mimpi-mimpi kita. Setiap moms itu pasti punya mimpi. Setiap moms itu pasti punya harapan dan punya ekspektasi ya Mom ya. Karena itu kami mengajak para moma yang ada di sini, moma yang ada di seluruh member regional Mom Academy untuk mewujudkan segala mimpi yang tidak tersampaikan dengan bergabung bersama kami di MoMA Creative Club. Oke, next Mom. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, program kami ada seni anti depresi. Intinya, moms itu harus bahagia. Karena moms itu adalah jiwanya rumah. Kalau mom bahagia, seisi rumah juga bahagia. Bagaimana caranya? Ya dengan berkreasi dengan kegiatan yang kita suka. Apa yang kita suka? Mungkin kita suka seni dan craft di sini ya, sesuai dengan pemahaman masing-masing mama. Jadi pemahaman masing-masing mama itu mungkin tidak sama ya, Mam. Pemahaman masing-masing kepala tidak sama dengan mam yang lain antara seni dan craft. Nah, di sini kita mau menyatukan, kita mau mengkombinasikan, kita mau memasak yang pemahaman yang bermacam-macam itu menjadi suatu hal yang unik yang tentunya bernilai jual ya Mam. Sudah malam ya Mam ya, ngantuk ya Mam ya. Boleh ambil kopi sambil buat kopi boleh Mam. Oke, yang lanjut ya Mam ya. Yang 2 yaitu crafting di berbagai media yang punya nilai jual. Yaitu aksi nyata kita para moma untuk berkreasi baik craft ataupun seni dengan memanfaatkan bahan sekitar yang mempunyai nilai jual seperti yang dipaparkan tadi.
oleh Mom Putri ya Mam ya. Mom Putri tadi banyak sekali hal, banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan. Contohnya dari yang dikerjakan Mom Putri sekarang yaitu membuat buket. Itu bisa dari barang di sekitar kita juga Mom ya. Tidak harus barang yang kita cari apa ide apa, nggak harus. Jadi apa yang dilihat itu bisa dikerjakan. Oh, lihat boneka itu bisa jadi buket. Lihat uang habis dikasih uang belanja oleh suami itu bisa jadi buket juga, ya kan? Lihat habis nyiramin tanaman itu bisa jadi buket juga. Jadi hal-hal yang sekiranya tidak terpikirkan itu bisa punya nilai jual ternyata. Nah, di sini Mam, nanti kita bisa sharing. Oh iya, Mam ini punya ide itu, Mam yang satu punya ide yang begini. Ide-ide itu nanti akan menjadi unik, ide-ide akan menjadi nilai jual jika kita bisa mengekspresikannya. Oke, next Mam. Oke, yang ketiga yaitu pamer karya ya Mam ya. Pamer karya itu yang bagaimana sih? Nah, di step ketiga ini jika memungkinkan sih ya, jika memungkinkan insya Allah kita akan mengadakan meet up bersama untuk memperlihatkan masing-masing karya dan saling barter karya. Bisa juga nanti kita ada charity ke suatu tempat atau suatu yayasan, kita nanti akan membawa hasil karya kita masing-masing. Boleh boleh mau dijadikan itu baksos atau mau dijadikan sekedar ini aku hasil karyaku. Yang penting itu kita happy. Itu mau jadi cuan alhamdulillah, kalau tidak itu hasil karya kita dipakai orang itu kita sudah happy, senang banget. Seperti yang Mom Putri bilang tadi, itu kok buatanku dipakai orang, itu seperti rasanya itu bangga dan senang banget itu ya Mom ya. Yang penting itu kita, diri kita sendiri sudah happy, kita jadi gampang untuk membawa orang lain menjadi happy juga. Oke, next Mom. Nah, ini adalah pengurus Moma Creative Club dari kita. Ada saya sebagai leader klub, Mom Ari Widi, dan saya juga ada Mom Ade Yuliana, dan juga dibantu oleh Mom Putri juga. Dan tentunya nanti juga pasti banyak moms lain yang lebih daya kreativitasnya tinggi, bisa share ilmu bersama kami. Next Mom. To be a member Moma Creative Club. Oke, pendaftarannya cukup mudah Mom. Kita nggak akan mempersulit, kita nggak akan susah-susah. Jadi utamanya, yang paling utama adalah sudah menjadi member Mom Academy. Oke, dan selanjutnya bisa mengisi link yang sudah di-share oleh Mom Lala ya, yang ada di chat, kolom chat, bisa bisa dicek juga. Itu nanti Mom bisa mengisi linknya. Kemudian ada benefit apa sih melalui Moma Creative Club ini? Banyak Mom. Sebenarnya benefit itu nggak harus berbentuk materi ya Mom ya. Benefit dari kita sudah happy bertemu dengan teman sefrekuensi tadi itu sebenarnya sudah menjadi benefit sih. Tapi ada banyak lagi benefit-benefit yang mengekor di lainnya. Ada welcome gift ya Mom ya. Nanti kita ada welcome gift dan ada pelatihan gratis dan insya Allah tentu saja bisa mendapat project dari Moma. Dan yang paling itu kita menambah networking, karena dengan bergabung di suatu komunitas itu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak kenal menjadi kenal, dari yang jauh menjadi dekat. Jadi banyak sekali ilmu yang nanti kita bisa dapat. Tentunya dengan para positif mom yang hebat. Yang terakhir yaitu target klubnya, menjadi mom kreatif yang bahagia dan bisa bebas mengekspresikan segala kreativitas. Kadang tidak ada tempat ya Mom ya, tidak ada tempat untuk kita menyalurkan apa sih yang aku suka, itu aku suka begini, aku tuh mau begini. Tidak ada tempat karena kita sudah disibukkan dengan kegiatan rutin dari pagi sampai malam yang seperti itu saja. Kalau mau
ikut pelatihan harus keluar rumah, kalau aku mau ikut ini harus keluar minta izin suami atau gimana, atau anak harus ikut. Nah, di sini kita bisa menjadi mom yang bisa mengekspresikan tadi segala kreativitas kita di klub kita. Jadi di klub kan nih, apa saja yang ada di pikiran mom, apa saja yang ada ide-ide mom nanti bisa kita sharing. Jadi kita bisa bertukar ide, dan kita bisa mengekspresikan sesuai ekspektasi kita. Oke, mom, next. Nah, timeline-nya itu sebenarnya ini bisa optional, imamnya week 1 kita launching MoMA, week sambil pendaftaran. Week kedua nanti ada pelatihan seperti yang week sudah malam, masih semangat ya Mam Ajeng ya. Ngopi dulu Mam Ajeng yuk. Boleh ngopi, boleh sambil cemilan Mam, boleh sambil ambil cemilan deh. Iya sudah malam ya Mam, harus semangat dong. Oke, week 2-nya juga nanti kita ada pelatihan lagi, week 3 ada pelatihan lagi. Kita nanti insya Allah mau mendatangkan narasumber lagi yang lebih kompeten dan lebih bisa untuk membuat mom puas untuk bertanya lagi. Seperti bertanya dengan Mom Putri tadi, apa saja boleh ditanyakan, dan apa saja nanti kita buat step by step, buat misalnya kita mau buat buket, kita bisa step by step, yang tidak tahu bisa bertanya, mau buat tadi yang seperti Mom Putri bilang apa tadi, rajut, atau tadi yang tas dikasih tisu itu tadi, ya Mom ya. Yang week 4 kita pamer karya. Ini rencana kita, rencana program kita Mom. Siapa tahu ada yang lebih hebat lagi, nanti kita bisa cantumkan lagi. Oke, next Mom. Oke, sudah selesai sampai di sini. Terima kasih Mom semua yang sudah mendengarkan, yang sudah perhatikan dari awal sampai akhir. Be kreatif, be happy. Yang penting itu moms adalah happy, yang penting happy. Oke? Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan, dan sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari moms. Mom Ade, monggo. Oke, terima kasih banyak Mom Ari yang sudah memberikan penjelasannya ya seputar Mama Kreatif. Tapi agak mageran. Baik, untuk Mom yang ingin bertanya nih, boleh langsung aja di kolom chat ya Moms. Sembari mengingatkan nih, ini peserta teraktif akan mendapatkan free member loh dari Mama Kreatif Club ini, dan juga 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan e-wallet senilai Rp50.000. Jadi yuk Moms, bertanya yang banyak, nanti siapa tahu ini keberuntungan Moms semua. Enggak semua ya, 3. Jadi udah ada yang bertanya belum ya? Coba kita cek dulu. Sambil nunggu aja yang bertanya nih, Mam. Oh, ini sudah ada ya? Kalau pelatihannya selalu offline kah, Mam? Boleh dijawab, Mam Ari? Pelatihannya untuk sementara kita di klub online dulu ya Mam. Nanti misalnya kita ada waktu atau ada yang sekuota, kita bisa offline, kita bisa agendakan. Tapi untuk sementara karena kita di WA group nanti, jadi bisa online dulu. Boleh nih Mam, ide untuk pelatihan offline itu seru banget ya Mam ya. Oke, lanjut ya Mam ya. Jadi pelatihannya ya, dua-duanya bisa. Enggak, Mam? Bisa keduanya ya, Mam. Bisa online, bisa offline. Oke, lanjut, Mam Ari. Ya. Untuk pendaftarannya ada HTM-nya nggak, Mam? Oh iya, iya Mam. Karena kita nanti benefitnya juga ada welcome gift buat mama yang member. Jadi ada TM-nya 100.000 ya Mam ya. 100.000 itu nanti kembali lagi ke kita semua. Jadi untuk
setengah nanti untuk welcome gifts, yang separuh lagi untuk kas ketika kita nanti akan mengadakan kegiatan seperti kegiatan offline atau kita mengadakan kegiatan online. Kita kegiatan online yang memanggil narasumber itu kan juga butuh itu ya Mam ya. Jadi itu nanti tenang Mam, ATM itu dari kita untuk kita lagi Mam. Jadi ibaratnya ini gini, untuk pasang itu aja uang kas gitu. Jadi untuk kita semua lagi kembali, Mam. Ada ya, Mam ya nanti? Baik, saya yang ingin bertanya, jangan lupa disertakan nama, regional, lalu pertanyaannya ya, Mams ya. Lanjut, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Mama Via, regional Bekasi Barat. Untuk biaya hanya di awal atau ada iuran per bulannya nih, Mam? Itu sudah seumur hidup, Mam. 100.000 sudah seumur hidup sekali saja. Jadi tidak ada iuran per bulan, tidak ada iuran per tahun, tidak ada. Mungkin opsional nanti bila kita akan meet up atau kita mau mengadakan kegiatan offline, kita nanti bisa bicarakan. Nah, itu kan lain lagi ya, Mam ya. Tapi untuk iuran tidak ada per bulan atau per tahun. Jadi itu suatu kali seumur hidup selama kita gabung di MoMA Kreatif. Oke, nih ada pertanyaan lagi dari jangan lupa dikasih nama dan juga regionalnya ya, Mam ya. Sertakan pertanyaannya juga. Ini dari Mam Afia Stuti, regional Jawa Timur. Untuk bergabung, apakah ada yang diajarkan cuma seputar crafting aja, Mam? Kita sesuai judulnya, MoMA Creative Club. Jadi seputar kreativitas apapun yang mampunya. Jadi nggak hanya crafting kan, kalau kreativitas seperti tadi yang Putih ada banyak sekali kreativitas. Ada buket, ada yang rajut, ada yang nanti di sini tuh nanti kita tidak terbayangkan, Mam. Ada Mom yang suka sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Oh, ternyata itu juga termasuk kreativitas. Menggambar itu juga termasuk kreativitas, Mam. Jadi nggak hanya seputar apa tadi, Mom, seputar seni saja kan. Jadi banyak sekali nanti bidangnya. Oke, Itu, Mam. ya. Lanjut dari Mom Vira di regional Jakarta 1. Kalau gabung, apakah harus punya minat di craft, Mam? Maksudnya nih, aku lebih dominan ke desain grafis. Minat sih bikin bunga kertas gitu, tapi dia lebih ke dominan ke desain grafis. Gimana, Mam? Boleh banget, ini boleh banget, Mam. Desain grafis itu juga butuh kreativitas yang tinggi juga kan ya, Mam ya. Jadi jangan terpaku oleh satu titik, bahwa kreatif itu hanya menggambar, craft, terus art. Tidak terpaku seperti itu. Jadi seperti Mam, desain grafis itu juga bagus kan, Mam. Itu kreativitas yang tinggi juga kan. Nah, nanti bisa dikembangkan di klub juga. Siapa tahu ada yang minat selain Mam. Jadi nanti kita bisa sharing ilmu, Mam. Tidak hanya harus minat di craft kan. Minatnya bukan di craft tapi di yang seninya. Boleh banget. Oke, lanjut Mams ya. Dari Mam Siska, regional Depok 1, apakah pelatihannya praktek atau hanya share ilmu saja, Mam? Apakah nanti kita dibantu, diarahkan untuk menjual hasilnya juga? Yes, betul, Mam. Nanti kita tidak hanya teori, tapi kita juga akan praktek. Dan tentu saja nanti kita juga akan diarahkan penjualan, dan ada Mom Academy nanti kita akan diajak tapi seperti yang di benefitnya tadi ya, Mom ya. Jadi tenang saja, di sini semua sudah ada jalurnya. Jadi Mom, aku mau jual ini kemana ya, Mam? Itu sudah ada, nanti insya Allah ada semuanya. Oke, mungkin satu lagi ya dari Mam Rima, dari regional Jateng, pendaftarannya terbuka untuk semua kah? Gimana?
Ini pendaftarannya untuk umum atau bagaimana, Mam Ari? Oh, pendaftarannya yang sudah menjadi Mom Academy. Jadi mom yang mau masuk klub ini, mau kreatif klub, otomatis nanti harus masuk ke Mom Academy dulu. Jadi daftar di Mom Academy dan ke regional mana nanti bisa masuk ke klub kreatif klub nanti. Jadi umum sih Mom, tapi umumnya dalam tanda kutip sudah jadi member Mom Academy. Betul sekali. Ya Mom ya. Jadi untuk semua regional terbuka. Baik, sudah terjawab semuanya ya Mam ya untuk pertanyaan dari materi Mam Ari. Terima kasih untuk Mam yang sudah bertanya. Ini untuk info pendaftaran nanti bisa langsung isi G-form-nya saja yang ada di deskripsi grup di di launching Mama Creative Club ya Moms. Dan ini kita saatnya untuk memberikan pengumuman pemenang. Ini saatnya ditunggu-tunggu bukan sih Moms? Jadi untuk pemenangnya kita uh, pilih berdasarkan penilaian terbaik dari tim Mama Creative Club dan pemenang untuk pertanyaan terbaik yang pertama oleh Mom Ajeng dari Regional Jawa Tengah. Selamat datang. Dan pemenang selanjutnya atau yang kedua Mom Dwi Septiani dari Regional Jakarta 2. Yang ketiga, Mama Via dari Bekasi Barat. Peserta yang paling aktif nih, ini akan mendapatkan free member untuk masuk ke Mama Creative Club. Jadi tanpa ada fee-nya atau HTM, tanpa ada HTM ya Mom. Betul, tanpa ada HTM-nya. Siapa ini Mom yang beruntung? Ini selamat kepada Mom Purli. Wah, Mom Purli. Selamat untuk para pemenang. Jadi jangan tutup dulu, Mam. Kita masih ada sesi foto bareng ya, Mam. Setelah itu baru. Oke. Boleh untuk dinyalakan semua kameranya, Mam, untuk sesi foto bersama. Boleh dibantu ya, Mam Lala? Oke, aku bantu ya, Mam. Boleh semuanya on cam dulu. Ini ada dua. Udah lihat? Ada. Oke, sudah on cam semua? Masih ditunggu ya? Oke, masih ditunggu ya. Pembahasan malam hari ini cukup menarik sekali ya, Mam ya. Dari kreativitas, dari hasil karya kita bisa menghasilkan uang. Apalagi buat yang biasa bikin nih, bisa penyaluran hobi yang bermanfaat, apalagi dapat uang nih. Semuanya pasti juga tertarik, saya sendiri pun juga tertarik sebenarnya. Tapi sama kayak Mam siapa ya tadi, kemudian gitu. Oke, kita mulai fotonya dulu ya. Oke, Mam mulai Ade, ya, Mam ya. Mam Ade udah ready belum? Mam Ade Oke, udah ready. Oke, 3, 2, 1. Yang pertama ya, tahan dulu ya. Sebentar. Yang slide kedua. Ini slide kedua kayaknya off cam semua nih. Nggak apa-apa, aku foto dulu ya. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak Mom Lala atas bantuannya. Terima kasih Mom. Baik, makasih banyak untuk Mom semuanya yang sudah menyempatkan waktunya dalam launchingnya Mama Creative Club pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara dan juga mewakili semua tim Mama Creative Club, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Be kreatif, be happy. Mari bercuan dari kreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.